Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, semoga sehat selalu dan Allah tetap lindungi baik lahir maupun batinnya. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Untuk saat ini kita akan membahas berkenaan dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Sebelum kita berbicara secara jauh berkenaan dengan zakat, mari kita lihat peta konsep materi yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu berkenaan dengan zakat. Secara garis besar dibagi dua, ada zakat fitrah sama zakat mal. Sedangkan zakat fitrah inti permasalahannya pada menyucikan jiwa dan makanan pokok. Sedangkan zakat mal intinya pada menyucikan harta dan sesuai dengan jenis hartanya. Baik, kita bahas secara mendalam berkenaan dengan zakat. Zakat dalam Islam yang pertama adalah pengertiannya dulu. Apa itu zakat? Kalau kita lihat dari segi bahasa, ini zakat bahasa Arab, ada beberapa makna di dalamnya. Di antaranya bermakna berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau yang kita kenal dengan mustahikin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu bi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Pada surat Al-Baqarah ayat 110 dikatakan juga, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Dan juga kalau kita lihat dalam hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW berkata dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari.
Anak-anakku, inilah sebagai dasar daripada perbuatan zakat. Sekarang kita lihat macam-macam zakat. Secara garis besar tadi dikatakan bahwa zakat itu ada dua macam. Ada zakat nafs atau zakat fitrah, dan juga ada zakat mal. Zakat nafs menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah fitrahnya atau oleh orang lain. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sya'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dakarin aw untha minal muslimin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sya' dari kurma atau 1 sya' dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Nah, kalau kita takaran daripada zakat fitrah biasanya 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Dan yang kedua adalah zakat mal. Ya, secara umum pengertian zakat mal adalah kita lihat ada 12 ya. Ada 12, mohon maaf, ada 8 jenis harta. Ada 8 jenis harta yang harus dikeluarkan, yaitu dengan zakat mal. Yang pertama ada emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Nah, itu yang harus dikeluarkan zakatnya berupa zakat mal. Nah, secara mendetil nanti kita akan bicarakan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan didengarkan kembali, ditelaah kembali, dicermati kembali, dan sambil baca sumber-sumber buku yang lainnya. Itu saja mungkin mengawali pembahasan tentang zakat pada pokok bahasan ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dan terus belajar memahami tentang zakat dalam Islam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.